Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dipanggil oleh Nabi, dipesan oleh Nabi, ya Ali, alaika bid-du'ai bainal adhani wal iqamah. Ali, antara adzan dan qomat jangan kagak ente doa. Ini kalau bahasa pinjamannya, bahasa padanannya yang dipakai sama orang kampung tuh, habis adzan sebelum qomat jangan kagak sholawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Aliyu, wahai Ali, alaika bid-du'ai bainal adhani wal iqamati fa innahu la yuraddu. Ya Ali, wahai Ali, alaika bid-du'ai, lazimkan olehmu dengan berdoa, bainal adhani wal iqamati, antara adzan dan qamat, fa innahu la yuraddu, maka sesungguhnya berdoa antara adzan dan qomat la yuraddu, yaitu tidak akan ditolak doa tersebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segini kita bedah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kajian kita di Ahad pagi ini berbicara tentang berdoa dan waktu-waktu mustajab ketika doa. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam satu hari berpesan kepada Imam Ali, sahabatnya juga sepupunya juga menantunya. Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kata Nabi, ya Ali, alaika bid-du'a. Ali, hendaknya Anda melazimkan berdoa. Kita disuruh oleh agama untuk berdoa. Berdoa itu saudara, kalau kita faham, jangan karena butuh. Kalau kita doa landasannya karena kita ada kepengenan, ini seringkali doanya angin-anginan. Karena ada kepengenan, ada maunya. Tapi berdoalah karena perintah Allah. Kalau berdoa itu alasannya karena perintah Allah pun perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka doa, makin sering doa, makin banyak doa, makin banyak pundi-pundi ganjaran.
Karena perintah Allah, ud'uni, Anda berdoalah. Tuh, perintah Allah, kita disuruh doa. Amrun minallahi biddu'a, perintah dari Allah untuk meminta. Jadi kita minta itu sama Allah bukan karena ada hajat kita, bukan karena mau menyatakan kebutuhan kita, tapi mau menyatakan penghambaan kita sebagai hamba yang diperintah oleh Tuhannya untuk berdoa. Maka doalah kita karena perintah. Sehingga kalau doa menjalankan perintah punya nilai tinggi dibanding kita berdoa karena ada rasa butuh doa. Yang ini nih, kalau sudah hasil doanya udah selesai. Tapi karena perintah Allah tiada henti sama dia, sehingga dia bakal berdoa kapan dan dimanapun. Bila dia doa karena perintah, maka dia faham doa itu bukan mau mengatur Tuhan, tapi doa itu mau menyatakan ketidakberdayaan diri di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Doa itu mau menyatakan ketidakmampuan di hadapan Tuhan yang kaya raya. Doa itu bukan untuk mengatur ini itu terhadap Tuhan, akan tetapi supaya hati selaras dengan apa yang digariskan Tuhan. Ini doa, bukan mau ngatur-ngatur Allah, tapi mau menyatakan perintah Allah, menyatakan ketidakberdayaan diri di hadapan Allah. Inilah pentingnya kita doa. Begitu kita doa, jangan kita tidak doa. Namun di dalam doa ini ada waktu mustajab, ada tempat mustajab, diatur oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tempat mustajab banyakan di Mekah. Kalau di Mekah tempatnya mustajab tuh banyak. Selain Mekah tempat enggak. Kata Imam Hasan Basri radhiyallahu ta'ala an, ma min baldatin yustajabu fiha du'a'u fi khamsata asyara mawdi'an illa Makkah. Tidak ada satu daerah yang mana doa diijabah oleh Allah di 15 tempat kecuali hanya kota Makkah saja. Karena Makkah
kota paling mulianya kota sejagat raya. Sudah dipersiapkan oleh Allah karena nanti nabi yang lahir di situ nabi paling mulianya nabi sejagat raya. Maka bumi termulia tuh sejagat raya bumi Mekah. Bumi Mekah. Dalam Sahihul Bukhari, Imam Bukhari riwayatkan hadis, kata Nabi, ya Makkah, innaki la khairu ardillah ilallah wa innaki la ahabbu ardillah ilallah wa inni uhibbuki. Mekah, kau itu bumi yang termulia bumi di mata Allah, yang paling dicintainya bumi di mata Allah. Enggak ada bumi paling mulianya, dari segi mana juga mulia. Tanah yang paling mahal tanah Mekah. Mekah tuh, apalagi yang dekat-dekat Masjidil Haram itu, ya semeter tuh paling murah 950 juta semeter. Saudara punya 2 meter aja udah cukup. Punya rumah 2 dah di pinggiran Maharta, 2 meter. Iya mahal. Orang-orang gak ada sepinya, rame terus. Maka orang barat banyak hotel gedung tinggi-tinggi, rame, gak ada sepinya. Mulia. Gimana tidak mulia bumi Mekah? Sebablah kita baca Quran nih sekali di Mekah itu sama dengan ganjarannya sama kayak kita baca Quran 100.000 kali di Maharta. 100.000 kali itu berapa hari tuh? Berapa tahun? Oh iya baik. Berapa tahun? Aduh. Biasanya tamat Qur'annya berapa bulan sekali? Atau berapa tahun sekali dulu satu kalinya? Oh enggak. Berapa bulan sekali? Itu kali 100.000 kali. Puasa sunat di Mekah sehari. Di Mekah itu sama dengan kita puasa nih di kita punya negeri di Maharta gitu. Di Indonesia, di luar Mekah aja sebetulnya 100.000 hari. 100.000 hari. Sedang tuh sehari, setahun aja cuma 360 kan begitu, 65 begitu 3 tahun baru 1.000. 3 tuh iya 3 tahun baru 1.000. 30 ya Allah. Itu puasa apanya aja dah dikaliin. Ngambil sendal orang sepasang, iya sama dengan ngambil sendal orang. Iya lah, iya masa iya pengen nyeriwat doang begitu? Enggak. Mekah itu banyak tempat mustajab. Di Mataf tempat tawaf tuh mustajab, minta apa aja dikasih. Mustajab. Ini tempat tuh muter-muternya di tempat tawaf tuh mustajab. Kalau ngomong tempat muter-muter mustajab. Minta apa aja dikasih, kasih mustajab.
di Hijr Ismail mustajab. Hijr Ismail tuh yang dikurung tuh, yang ada bundaran. Di maqam Ibrahim, iya, mustajab, tempat injakan kaki Nabi Ibrahim banyak. Mustajab. Di Multazam antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, mustajab banyak. Di Sofa bukitnya, di Marwah mustajab, di Arafah di Muzdalifah di Mina di Jamarat banyak, Mekah banyak tempat mustajab, banyak banget mustajab. Kalau kita nggak ada ini tempat-tempat. Mau sholat, saya sholatnya di ini aja dah, Istiqlal, kalau di Kubada begitu. Enggak, sama aja, sama aja, enggak beda. Saya sholat di Kuba Mas aja, sama di Kuba Perak, sama, enggak ada beda. Ah, iya, Maharta begitu, pokoknya enggak beda. Kalau yang pengen punya beda 3 doang, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Ini mau punya beda ini 3 doang, selebihnya masjid sama. Begitu, samanya. Nah, di kita nih ada, kalaupun lah kita nggak dapetin tempat mustajab, tapi ada namanya waktu-waktu mustajab. Inilah materi kita ngaji pagi ini. Namanya waktu-waktu mustajab. Mustajab tuh minta apa aja, ketika minta sama Allah, Allah beri, tidak pakai lama. Itu namanya mustajab. Banyak tuh di kita yang waktu mustajab, banyak banget. Satu di antaranya ketika khatib duduk di antara 2 khutbah. Khatib lagi duduk nih, waktu khutbah Jumat, lagi duduk, itu kita minta sama Allah apa aja, silakan minta apa aja, waktu lagi duduk begitu, silakan. Mau pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, minta. Jangan tidak minta, waktu lagi duduk tuh minta. Kalau bahasa Indonesia jangan kenceng-kenceng, enggak enak sama sebelahnya. Kalau bahasa Indonesia, umpama khatib duduk, duit ya Allah, duit ya Allah. Ini yang bikin puyeng ya Allah, bukan corona, cicilan ya Allah, cicilan. Kata yang samping, begitu amat begitu. Gara-gara kenceng-kenceng. Tapi pelan gak apa-apa. Ya kenceng gak apa-apa. Artinya doa silahkan, minta apa aja. Itu namanya waktu mustajab. Mana lagi di antaranya inda nuzulil matar, ketika turun hujan.
Ketika hujan itu turun, doa mustajab. Ini hujan nih, doa. Janganlah kita tidak minta sama Allah. Rugi kita kalau enggak minta. Mustajab. Hah? Jangan bilang hujan dulu. Iya, emang kalau hujan melulu gimana? Banjir. Sebetulnya enggak banjir. Karena dari dulu kali itu Allah udah buat dari dulu. Iya. Cuman masalahnya tata kelola manusia tidak duduk pada porsi manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rasul datang kepada kita dari bangsa kita, bangsa supaya duduk pada derajat manusia sebagai pengelola bumi, khalifatullah fil ardi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya mau cipta pengelola bumi, manusia. Maka kita ini pengelola bumi. Kalaulah kita pengelola bumi, maka kita kudu benar. Air mah sebegitu-begitu aja, enggak bakalan banyak. Enggak bakalan banyak. Sama aja. Kalau lebih bahaya, kalau kurang bahaya. Pokoknya bumi ini 2/3-nya air, 1/3-nya daratan. Dari dulu detik ini sampai kiamat. Bumi begitu. Karena itu dari sekian banyak planet, manusia kenapa ditempatkan oleh Allah di planet bumi, strukturnya sama. 2/3-nya air, 1/3-nya non air. Bila dengkul kita kurang air, nanti masih muda belum berasa. Pas sudah tua bunyi kotek-kotek. Atau kurang oli. Kurang oli. Namanya disebut apa? Osteoporosis. Itu kurang oli. Itu penyebabnya kurang dari 2/3 air di dalam tubuhnya, jadi penyakit. Kalau 2/3 air dalam tubuhnya, virus enggak ngapa-ngapa. Saya aja virus saya pakai. Oh iya, batu iya. Itu begitu, saudara. Emang 2/3 nih air. Nah, kalau zaman dulu kenapalah tidak banjir? Karena Allah udah tata dan orang dulu kelolaannya benar. Air tuh kalau turun enggak langsung ke kali. Itulah yang disebut di dalam tata kelola negara belakangan dengan istilah resapan. Namanya resapan. Enggak terjun langsung ke kali. Emang dari dulu kali segitu. Begitu air. Karena enggak nyemplung semua ke situ, jadi enggak banjir. Kalau sekarang semuanya dicemplungin ke situ, tempatnya segitu. Iya tentu lu, biar tempatnya segini diisi terus, kan lupa. Emang tempat itu masalah manusia. Turun hujan itu manjur, doa. Mana lagi yang manjur tuh doa tuh waktunya adalah ba'da sholat. Ba'da sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat,
ayyud du'ai asma. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Sahabat nanya, saya paham doa itu perintah Allah dan kita sebagai makhluknya dituntut untuk doa sama Allah. Cuman saya nggak paham yang paling manjur kapan? Dubura kulli sholat, ba'da salam, ba'da salam. Sholat manjur, minta apa aja yang diminta, apa aja itu mustajab. Nah, materi kita berbicara salah satu waktu mustajab doa. Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dipanggil oleh Nabi, dipesan oleh Nabi, ya Ali, alaika bid-du'ai bainal adhani wal iqamah. Ali, antara adzan dan qomat jangan kagak ente doa. Jangan kagak antara adzan dan qomat doa. Ini kalau bahasa pinjamannya, bahasa padanannya yang dipakai sama orang kampung tuh, habis adzan sebelum qomat jangan kagak sholawatan. Begitu bahasa orang kampung tuh, jangan kagak kudu sholawatan. Kenapa tuh mereka menyebutnya sholawatan? Ini istilah saja, intinya doa. Karena yang dibaca dalam sholawatannya bukan sholawat doa. Ada Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuh bacanya begitu, Rabbana, ya Rabbana. Begitu yang saya dengar, zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu sholawatan istilahnya. Tapi kok doa judul begitu, sama aja. Bukan. Jadi menyebutkan salah satu unsur yang ada, enggak salah. Kayak kita beli bakso, itu kalau sampai pedagang bakso ngasih pentol doang, marah kita. Marah. Iya. Begitu. Nyebutnya beli bakso, isinya ada soun, ada mie, iya, ada air, ada kecap. Nyebut doang satu, enggak salah. Lo sholawatan Rabbana, ini sebut salah satu unsur di dalamnya. Begitu. Beli bakso bang, kasih pentol, gila lo. Begitu kata dia. Gitu. Ya kasih mie, kasih ini. Tapi kalau kita ngomong kayak begitu, marah lagi sama yang dagang. Bang, saya beli bakso, campur mie, campur soun, kasih mangkok, kasih air, kasih sendok. Lu jangan ngajarin gua, dari dulu gua dagang bakso. Tuh, nyebut tuh sebagian aja. Begitu, enggak perlu seluruh. Begitu. Maka menyebutnya sholawatan, isinya antara adzan dan qomat jangan tinggalin memohon, meminta kepada Allah Subhanahu. Ini perintah Nabi. Cuman gara-gara kita dikata ya bid'ah, jadi berhenti, hilang lagi, hilang begitu. Akhirnya karena kita ini kagak ngaji, berubah. Kalau sholawatan bid'ah, padahal perintah Nabi. Tapi enggak usah, kasih aja jeda waktu antara adzan dan qomat. Tuh zaman Nabi kagak ada jeda waktu. Habis adzan 10 menit,
5 menit gitu, sampai bunyi nit nit, sampai terbalik jamnya. Begitu tuh menitnya. Itu zaman Nabi kagak, tapi nggak dikata bid'ah juga. Cuma karena kita nih ikut-ikutan, ya juga ya. Begitu. Nggak duduk pada pondasi gitu. Padahal agama tuh nggak begitu maksudnya. Ngomongin bid'ah nggak kayak gitu-gitu amat. Apa aja bid'ah mulu. Ntar kalau apa aja zaman Nabi kagak ada bid'ah, nih muka kita semua nih kagak ada zaman Nabi. Namanya muka lagi bid'ah. Apa nggak parah kita? Lah kan begitu. Begitu. Mau kagak ada yang kayak model begini nih zaman Nabi, kagak ada. Begitu. Enggak begitu cara kita membid'ahkan tuh, enggak. Maka ulama tuh tidak mau ada jeda ini. Ini bid'ah zaman Nabi, enggak ada. Mereka tuh selalu memahami apa esensinya. Baru mau ngomongin bid'ah, ngomongin apa. Enggak mau dari judul, dari isi. Ada judulnya tuh di situ tuh, Gopli tuh. Orang dagang sambal setan. Enggak apa-apa, enggak diprotes sama kiai ini. Isinya capek. Jadi yang penting isi. Mau judul apa kek? Rawon setan, ibirin aja. Mungkin saking pedesnya kali ya. Jadi waktu dimakan setan, begitu mungkin. Artinya ulama tuh dipikirin. Enggak mau dikit-dikit ini bid'ah, ini salah. Enggak begitu cara agama memahami. Doa antara adzan dan qomat mustajab. Mustajab. Jangan enggak doa. Siapa di antara kita yang pengen punya keturunan? Lah antara adzan dan qomat tangisi Allah. Doa. Siapa di antara kita yang pengen usahanya makin meningkat? Doa antara adzan dan qomat. Doa. Begitu. Gimana kita mau doa antara adzan dan qomat? Uang mau ke masjid aja nunggu qomat dulu. Oh, di sini nggak ada, nggak ada. Begitu. Untung saya belum nyinggung, udah kesinggung dulu Pak. Nggak beda maksudnya. Oh, nggak beda. Udah begitu. Jadi waktu adzan ditegur tuh sama bininya, "Bang, udah adzan." Baru juga adzan, berisik amat, belum qomat, begitu. Baru pas qomat tuh, ayo lari ke belakang kompleknya tuh ada musola, begitu. Itu lo 3 langkah. Antara adzan dan qomat tuh mustajab. Jadi tolong dikasih jeda waktu. Jeda waktu tuh jangan buru-buru. Kalau di Mekah diawalin. Apalagi kalau subuh lama. Antara adzan dan qomatnya lama banget. Karena amalan Rasulullah lama. Kalau antara adzan dan qomat subuh tuh kan diajarin baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah subhanallah hamdihi subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali. 100. Ketika sahabat mukanya murung, ditanya sama Nabi, "Kenapa ente kok mukanya kayak kusut begitu?" "Au Nabi, ini duit kayaknya musuhan banget sama gua." Duit? Iya, musuhan banget. Ini susah. Inna dunya qad adbarat anni. Dunia ini lari mulu. Begitu. Ampe bini minta periksa di optik. Emang apa pinta ke optik? Saya ini mata ada masalah. Setiap lihat dompet lubang, orang lihat apa-apa. Orang lihat apa-apa takut masalah doang. Mata saya setiap lihat dompet kagak lihat apa-apa. Takut masalah doang. Matanya begitu.
Kata Nabi, ente udah biasa baca tasbih malaikat yang dibaca tuh. Kan itu menurunkan banyak rezeki. Yang mana ya? Subhanallah. Subhanallahirrahim. Itu antara adzan dan qomat subuh. Wah Allah. Enggak lama lagi nih orang datang sama Nabi. Kalau pakai cara kita modern, bawa mercy. Ente udah luar biasa. Itu antara adzan dan qomat itu Nabi. Manjur. Emang begitu. Adzan dan qomat. Itu begitu. Karena Nabi bilang fa innahu la yuraddu. Doa itu tak pernah ditolak oleh Allah. Antara adzan dan qomat. Doa. Kalaulah penguasa-penguasa itu tahu, dia bakal dorong rakyatnya, ayo pada ke masjid, ke musola. Antara adzan dan qomat jangan lupa kau sebagai rakyatku, bantu aku doa, bantu doa supaya ini wabah cepat tertangani. Begitu. Jangan sampai wabah lama belum hilang, muncul wabah baru. Delta belum hilang, muncul yang baru. Ini sampai kapan? Begitu. Bingung. Begitu. Itu begitu. Didorong. Lah rambut gondrong kagak mau deket sama tukang cukur, makin acak-acakan. Kalau banyak masalah, dorong orang untuk dekat dengan Allah, biar rapi. Dijauhkan orang dengan Allah, makin masalah kita. Enggak bisa, makin masalah. Jadi acak-acakan. Begitu, bingung. Maka doa antara adzan dan qomat ini salah satu waktu bukan tempat, waktu mustajab. Doalah kita. Minta apa saja. Orang Nabi Musa dibilang sama Allah dalam hadis, Musa, andai di dapurmu kagak punya garam, jangan sungkan, minta sama aku. Kita tuh dituntut, minta sama Allah. Minta. Ibu apa aja minta sama Allah. Minta sama Allah. Minta apa aja. Nanti sababiah itu nanti Allah bakal kasih sabab. Minta sama Allah. Sampai Imam Ahmad tuh kalau udah berbicara minta sama anaknya, namanya Abdullah. Anaknya Imam Ahmad tuh namanya Abdullah. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Tuh kalau mau minta, bah, kalau bahasa kita orang sekarang, bah minta duit, jangan nama bah, minta duit sama Allah. Anaknya dari kecil tuh dididik, minta sama Allah, duduk sila, ya Allah minta duit. Imam Ahmad kasih, ini dari Allah, lewat abah. Makasih bah, jangan sama abah, sama Allah. Makasih ya Allah. Begitu anaknya. Jadi ingat ya Allah. Itu dididik tauhid. Sabab doang. Kantor sabab doang. Sabab. Enggak kemudian ada orang mau ngadepin pensiun 2 tahun lagi. Itu udah begini nih. Jantungnya. Mati. 2 tahun lagi udah pensiun belum? Hah? Belum, berapa tahun? 2 tahun. Dia nggak ngelirik tetangganya, udah 20 tahun pensiun. 20 tahun yang lalu masih hidup. 20 tahun lalu masih hidup. Nah kita udah pensiun belum? Belum, berapa tahun lagi? 2 tahun, bingung. Oh no, 20 tahun yang lalu udah, biasa aja. Ini yang bermasalah ini bukan di pensiunnya, di sikap hatinya. Dia biasa, udah pensiun malah
kita belum. Dia tenang, malu udah 20 tahun. Kita pun saja belum. Ini namanya belum siap hati. Dipikir sama dia yang namanya Tuhan tuh kantor. Dia sama dia. Tuhan tuh kan, kalau bakal pensiun berhenti dari kantor berarti mati. Dipikir begitu sama dia. Dipikir, padahal itu mau satu keran doang, satu aliran doang dari berbagai macam aliran sungai. Begitu, dari berbagai macam aliran rezeki. Kantor tuh keran di masjid banyak, mampet ini satu doang yang mampet, kan masih banyak keran-keran yang lain. Buktinya sampai sekarang hidup enggak? Ini yang mesin hidup enggak? Hidup. Sehat enggak? Masih enak makan? Ya Allah tuh nikmat. Enggak usah dibingung-bingungin. Bingungin begitu. Biasa aja. Beneran suasana hati. Dia bingung, dipikir bakal mati. Dipikir, tapi kalau gue pensiun gue kan bingung mau ngerjain apa, gara-gara Anda tidak bermasyarakat. Hidup Anda terpaku antara rumah dan kantor. Rumahnya pinggir jalan, jalanan umum, di depan jalanannya dikasih pot-pot. Jangan parkir di sini, udah tahu jalanan umum, bukan jalanan lo. Kasih pot-pot yang banyak orang lewat, bukan punyanya aja pelit amat, apalagi pada yang punyanya. Ini si sengsara dibikin begitu, dibikin hidup nyantai aja. Tuh hidup kita begitu, hidup nggak usah. Nah begitu hidup, begitu hidup, nggak perlu bingung. Wong sebelum kita kerja kantor aja, itu gara-gara kita diterima kerja, gara-gara ada lowongan kosong yang orangnya berarti kita dengan masuk tuh bakalan pensiun. Kita nggak terima, kata dia mau bagaimana, waktunya udah habis, nggak terima. Ini percis dengan orang yang umurnya udah 70 tahun mau didatengin Israel. Ntar dulu lah, kan udah tahu dari dulu juga banyak yang mati. Ya ibadah mau ibadah aja, jangan nunggu tua. Ini konsep nunggu tua, ini namanya konsep nunggu menjelang baru berencana. Itulah stres. Begitu. Kenapa nggak disusun dari mulai dulu kerja? Waktu injek tuh kantor, nanti bakalan pensiun. Sehingga hidup terarah dan tertata. Biar kita nggak bingung, bermasyarakat saja, nggak kebingungan. Begitu. Justru dikasih kesempatan untuk banyak ibadah. Kalau dulu diajak ibadah susah. Bang Haji yuk, malam apa? Malam Rebo. Ya, belum pulang kerja, gua kan jauh dari Pulau Gadung. Ya ngajak ngaji mau yang bener apa? Gitu, jangan di hari kerja, hari libur kek. Oh iya baik, mohon maaf bang, mohon maaf bang, begitu. Bang ngaji yuk, hari apa? Minggu. Ya waktunya buat keluarga. Lah kan lu tahu, gua dari Senin sampai Jumat di kantor. Iya Sabtu Minggu keluarga. Ngajak ngajimu yang bener lah, jangan kayak begitu. Ntar aja kalau udah pensiun tuh baru lu ajak ngaji. Oh iya mohon maaf bang, mohon maaf, begitu. Udah pensiun ajak ngaji. Bang ngaji yuk, ini jadwal main sepeda sama temen-temen gua dulu. Iya ada aja. Lu mau kapan? Ini waktu ada. Dibikin susah. Tuh begitu.
Jadi doa nih saudara, manjur antara adzan dan qomat. Minta apa aja, jangan stres. Rezeki banyak dari Allah. Minta. Sadari bahwa muslim tuh enggak sejelek-jeleknya, enggak kayak bulu ketek. Beneran. Itu bulu ketek dijepit-jepit hidup. Ini biar ngerti. Nih biar ngerti, biar melek nih. Bulu ketek tuh dijepit-jepit. Tahu bulu ketek nggak? Dijepit-jepit hidup. Ngaji kagak, sholat kagak, baca ratib kagak. Itu bulu ketek. Hidup. Masa kita yang ngaji Ahad pagi, sholawat dibaca, rotibul hadad dibaca, bingung mikirin hidup, malu ame bulu ketek. Yakin nih, ini biar mantap. Saya pengen ngangguk-ngangguk bukan di masjid aja, keluar dari masjid puyeng lagi. Ini saya gak mau, kudu melek, beneran. Begitu. Itu bulu ketek tinggalnya, ya Allah, di daerah asem. Iya, kagak percaya pulang nih dari majelis nih. Udah bininya suruh buka angkat tangan aja. Gua kagak percaya, ya silahkan kalau kagak percaya. Tinggal di daerah asem, dijepit-jepit maka kita saudara diajari nama Sayyiduna Muhammad. Rugi kita kalau muslim takut hidup. Nggak usah bingung. Ini virus bakal muncul lagi nih, belum habis. Entar juga bakal muncul varian baru lagi. Gitu. Mau sampai kapan kita ngelamunin itu? Beribadah saja yang kita bisa kerjakan. Berkarya saja yang kita bisa kerjakan. Biar kita nggak bingung dalam menghadapi kehidupan. Telaah benar-benar peraturan supaya kita memahami konsep peraturan, nggak bingung, supaya kita tidak terombang-ambing oleh keadaan. Mau sampai kapan kita pengen ke masjid ada virus A, katanya sudah landai, pengen ke masjid lagi datang lagi Delta. Emang juga kita mau ogah ke masjid begitu? Emang begitu? Mau sampai kapan hidup kita? Keburu mati. Udah mati pengen dibawa ke masjid aja. Begitu. Iya. Ini kan biar kita benar. Jangan terlalu gusar. Rasulullah tuh ya Allah sayang banget sama kita. Nabi kasih informasi. Nabi bilangin saking sayangnya sama kita. Azizun alaihi ma'anittum. Nabi itu puyeng kalau melihat umatnya sedih, stres, enggak pengen. Maka jalan-jalan kebaikan dibilangin. Doa ada tempatnya, ada waktunya. Orang sebut salah timing bahaya. Coba aja kita jadi anak, minta sama orang tua, ada waktunya. Emak kita sama bapak kita lagi ribut, dordar. Kita minta duit, dikasih apa kira-kira? Tuh, digaplok katanya. Tuh kenapa dikasih gaplok? Salah waktu. Ada waktu. Dan Nabi bocorkan. Karena sayang sama kita. Ini diantara waktunya nih Ali. Ya ngomongnya si Ali. Karena kan waktu itu yang ada Ali. Tapi kan maksudnya kita umatnya. Nih. Anda jangan stres. Intip antara adzan dan qomat. Doa di situ. Bahasa Arab enggak mesti. Bahasa Indonesia aja. Minta Allah kasih.
adalah seorang anak muda berdoa, ya Allah saya bingung, hidup dari dulu membujang mulu ini. Ini doa, saya capek ya Allah, udah mau 2022, saya pengen ya Allah, hidup saya ini ya Allah sehari-hari dikelilingi wanita-wanita ya Allah. Itu doanya. Alhamdulillah pas awal tahun baru jadi tukang sayur keliling. Manjur karena mintanya dikelilingi. Maka jadilah pedagang sayur keliling. Itu manjur. Iya, wanita juga. Biar kata nenek. Jadi doa. Jangan gak doa antara adzan dan qomat manjur. Tidak sedikit teman saya merasa dihina mulu. Ya Allah ya Rabb, saya pengen tundukin semua orang sama saya Rabb. Nggak boleh ada orang yang gak nunduk sama saya. Jadi tukang cukur. Itu biar kata dia jenderal, nunduk sama dia, nurut. Ya Allah, jadi manjurnya tuh sampai ditulis barbershop Asgar asli Garut, begitu. Jadi apa aja dapat, adzan dan qomat intim, minta apa aja yang kita bisa. Nggak usah bahasa Arab lah, bahasa Indonesia juga Allah faham. Daripada kita bahasa Arab kudu ngapal, udah tua begini puyeng ngapalnya, pegel. Udah yang kita bisa, Allah mengerti bahasa kita. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab, boleh bahasa kampung kita nggak apa-apa. Iya, bahasa orang nggak apa-apa dah. Begitu. Sampai malaikat aja Pak itu bingung kalau udah minta rezeki. Malaikat, kalau rezeki saya di langit ya Allah turunin, kalau di bumi keluarin, jauh deketin, seret lancarin, begitu, dikit banyakin. Kata malaikat, kayak gitu amat orang doa ya, rezeki dikepung amat itu, rezeki sian banget. Di mana aja diancam dia. Malaikat ngelihat itu, enggak apa-apa. Yang penting berdoa. Doa itu supaya menselaraskan hati dengan apa yang mau diatur Tuhan. Jadi enggak stres. Doa aja. Doa. Jadi bukan dalam rangka mengatur Tuhan, dalam rangka mematuhi perintah Allah dan Rasul, dan Rasulnya dan Rasulullah. Saking sayang sama kita, kasih bocoran. Ada namanya tempat mustajab, ada namanya waktu. Di antara waktu mustajab, antara adzan dan qomat. Kejar itu, minta doa. Apa yang kita mau minta, yakin, hakul yakin. Nabi tidak pernah bohong, Nabi tidak pernah dusta. Kitanya kalau belum diijabah juga ada masalah, bukan pada Allah, bukan pada Rasulnya, tapi pada kita. Belum mantap jangan-jangan di dalam mengamalkan agama, punya ajaran. Doalah kita, yang mantaplah kita doa. Maka itu yang mengakibatkan doa itu diijabah oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang diminta oleh bapak dan ibu keluarga besar Masjid Kuba ini semuanya dijabah oleh Allah. Yang sulit Allah beri kelapangan, gitu. Yang masih susah Allah beri kemudahan. Yang punya anak di pendidikan diberi ilmu yang manfaat. Yang punya anak belum punya keturunan diberikan anak keturunan yang soleh dan solehah. Hidup kita barakah, umur kita barakah, ilmu kita barakah, keluarga kita barakah,
anak menantu cucu kita barakah, lingkungan kita barakah. Allah beri kita barakah dunia, barakah akhirat. Amin ya rabbal alamin.